Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pencinta tanaman hias Nusantara. Pada pagi yang baik ini saya akan mereview keladi. Jadi tanaman hias keladi ini saya tanam pada tanggal 12 Februari 2022 kemarin, dan hari ini sudah tanggal 3 Maret 2022. Artinya ini sudah hampir sebulan. Tetapi dulunya pada tanggal 12 Februari tersebut saya tanam keladi ini dari umbi. Jadi umbinya ini tidak saya cacah kecil-kecil, tetapi langsung saya tanam secara utuh. Jadi secara utuh saya tanam dikarenakan tujuan saya ketika nanti sudah tumbuh seperti ini nanti akan saya pisahkan. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini merupakan umbi utuh. Ini dia, ini umbi yang utuh. Dan medianya sedikit berkurang karena hujan deras yang mengguyur, dikarenakan saya tempatkan di sini. Nah, jadi sebagian sore hari baru terkena paranet atau terlindungi paranet. Paranet yang saya gunakan adalah 65%. Nah, tetapi pada siang hari hanya terlindungi dari pohon pisang dan pohon kelapa ini. Jadi ini 3 kotak ini, kotak yang saya gunakan pun adalah kotak bekas dari buah anggur. Kotak styrofoam ini mudah didapat di toko-toko buah. Mungkin teman-teman pengen dapetin kotak styrofoam seperti ini, itu teman-teman bisa dapat di toko buah sekitar teman-teman. Kemudian ini adalah usianya hampir 3 minggu, dan kemungkinan besar ini akan saya tunggu sekitar seminggu lagi, baru saya pisahkan antara anakan yang tumbuh dari umbi tersebut. Kemudian nanti akan saya pindahkan ke dalam cup jus atau ke dalam wadah tanam yang lain. Nah, di sini ada beberapa jenis keladi. Ini merupakan saya pesan dulu di tempat teman. Saya beli umbi, tetapi saya mau di mix. Nah, ternyata di sini sudah tumbuh. Dan yang tumbuh inilah dia seperti ini. Rata-rata itu ya, sebagian itu memang sudah ada di tempat saya. Ini. Nah, kenapa keladi ini usia 3 minggu setelah tanam dari umbi jadi bisa sebesar ini gitu loh. Nah, ternyata media tanam yang saya gunakan adalah media tanam yang sering saya gunakan untuk anakan atau pembibitan dari Centia variegata. Jadi medianya itu sama. Yang pertama yang saya gunakan adalah sekam lapu. Nah, sekam lapu itu adalah sekam yang berada pada bagian dasar sekam, tumpukan sekam. Jadi kalau teman-teman ke pabrik penggilingan padi, nah di situ biasanya itu sekam tidak digunakan, dan rata-rata itu sekam itu dibakar. Nah, jadi saya manfaatkan, bahkan kita minta pun sama yang punya pabrik itu dikasih secara cuma-cuma. Nah, kemudian yang kedua adalah media tanam yang saya gunakan adalah kompos pohon kelapa sawit yang sudah lapuk. Itu yang biasanya itu yang sudah di replanting atau yang sudah dipotong batang pelepah, batang sawit yang sudah tua, kemudian itu lapuk. Jadi bagian itu bisa kita gunakan. Kalaupun teman-teman nggak ada kompos kelapa sawit, saya kira pohon-pohonan atau kompos-kompos lain juga bisa, baik dari pohon yang sudah lapuk maupun dari
dedaunan atau ranting yang sudah lapuk. Misalnya teman-teman ingin menggunakan campuran dari dedaunan kering pohon bambu bisa. Nah, nanti teman-teman tinggal campurkan dengan kompos lainnya ataupun kotoran hewan lainnya boleh. Tetapi di sini saya tidak menggunakan kotoran hewan dikarenakan ini hanya semaian umbi. Jadi yang saya butuhkan di sini agar pertumbuhan tunas dari umbi itu cepat. Jadi cuman 2 media tanam yang saya gunakan. Yang pertama adalah sekam lapuk. Yang kedua adalah kompos pohon kelapa sawit yang sudah lapuk. Jadi cuman media itu yang saya gunakan, 2 media itu yang saya gunakan, dan media tersebut saya jaga kelembabannya. Nah, pada pagi hari terkena sinar matahari secara langsung, tetapi pada siang hingga sore hari itu tidak terkena atau terhalang sinar matahari secara langsung. Jadi ini usianya sudah lebih kurang 3 minggu, dan ini kita tunggu 1 minggu lagi untuk kita pindahkan ke wadah lain. Dan yang ini coraknya bagus, ini bagus, kemudian ini bagus. Saya nggak tahu ini jenis apa, jenis keladi apa. Kalau ini mudah didapat, ini juga mudah, begitu pula dengan yang ini. Dan di sini ada beberapa anakan dari keladi Mickey Mouse. Keladi Mickey Mouse ini sengaja saya tanam dari biji dulunya kemari, dikarenakan biarlah saya tanam ke satu tempat aja. Jadi ketika tumbuh nanti kita bisa pindahkan ke wadah yang lain. Oke, begitu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya sekedar review bahwa usia 3 minggu bisa tumbuh sebesar ini. Jadi nantinya tunas-tunas ini akan kita pisahkan dari umbi, dan umbi tersebut akan kita tanam kembali. Nah, jadi begitu-gitu aja teman-teman. Nah, kekurangan dan kelebihannya itu ada di video lainnya. Jadi sedikit saya bahas kekurangan dan kelebihan kalau kita tanam dicacah dan tanpa mencacah. Kalau kita cacah itu mata tunasnya bisa tumbuh lebih banyak dibandingkan dengan umbi yang utuh seperti ini. Kemudian kekurangannya itu kalau yang dicacah itu kadang-kadang kan kecil tuh, kita cacah kecil, tetapi yang tumbuhnya banyak. Nah, umbi-umbi yang kita cacah itu kadang-kadang sebagiannya busuk, lonyot. Tetapi kalau yang umbi utuh, jadi mata tunasnya tumbuh, kemudian nantinya umbi tersebut kita tanam kembali, jadi umbinya itu tetap utuh. Jadi yang kita pisahkan adalah mata tunas. Jadi mata tunas yang tumbuh seperti ini, yang sudah tumbuh seperti ini. Nah, itu nanti mata tunasnya ini akan kita potong di bagian ini. Kemudian nanti umbi ini akan utuh, tetap utuh, dan umbi itu akan kita tanam kembali. Jadi kalau kita tanam dari umbi itu bisa kita panen tunasnya itu, kemudian bisa kita tanam kembali dan panen kembali di usia 3 hingga 4 minggu kemudian. Jadi itu bisa ditanam secara berdaur ulang. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, terutama untuk saya sendiri. Nantikan video kelanjutannya di video yang lain. Oke, jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, komen maupun di share. Mudah-mudahan video ini bisa berkembang di channel YouTube Juragan Tanaman Hias. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam tanaman hias.